Halo semuanya, welcome to AOC Online Service. Saya percaya Anda yang ada di belakang layar, dimanapun Anda berada, Anda pasti menikmatinya. Kalau Anda lagi ada di rumah, saya tahu ini adalah momen kebaktian yang sangat luar biasa. Saya tahu Anda bisa ibadah dengan pakai daster ataupun pakai piyama, baju tidur, sebagian dari Anda belum gosok gigi. Saya tahu saya bisa lihat dan saya bisa bau gigi Anda, oke? Tapi saya yakin bersama-sama, mari 1 jam ke depan kita usahakan untuk bisa fokus sama-sama. Kita bisa connect hati kita sama Tuhan lagi. Dan saya berdoa selama 1 jam ke depan, iman saudara boleh dibangun. Apa yang akan terjadi selama 1 jam ke depan? Kita akan nyanyi beberapa lagu, kemudian kita akan mendengarkan pesan tentang kenapa kita memberi. Dan Anda diberi kesempatan untuk bisa memberi secara online juga. Dan kemudian kita akan mendengarkan pesan yang akan membangun kehidupan kita. Pesan ini bicara bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini. Kesehatan terancam, bisnis terancam, tapi Tuhan kita tidak pernah ngancam, tapi Tuhan kita justru memberikan kemenangan. Enjoy selama beberapa menit ke depan, dan saya yakin, saya percaya kita semua bakal diinspirasi. God bless you all. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Hari ini akan jadi hari yang powerful dan kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada. Mari kita bernyanyi bersama. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Bersama Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas, patahkan hatiku kuat.
Mari bersama tadahkan kedua tangan kita. Dia ada di sini. Thank you Jesus. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. katakan penasehat. Penasehat di hidupku, Engkau menghibur setiap jiwa kami. menghibur bagi jiwaku. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. dengan mengangkat tangan kita bersama. Engkau maha hati, Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hati, Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Thank you Jesus. Penasehat di hidupku, Penghibur setiap kami Tuhan. bagi jiwaku. Ya Roh Kudus, Penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. angkat tangan kita bersama katakan. Engkau maha hati, Amin. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin kami. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Dia hadir bersama di sini. Engkau maha hati, Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidup kami. Naungi hidupku dan jalanku. Amin. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Mari tadahkan kedua tangan kita bersama. Dia hadir di sini. Dia hadir dimanapun itu. He is omnipresent. Oh, we love you, Holy Spirit. Your presence is here. Your presence, your presence. Kuasa-Mu bagi kami Tuhan. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We love you. Mari katakan bersama. Yes, Roh Kudus di sini kau bagiku. pimpin setiap hati kami Tuhan. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku.
tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Thank you Holy Spirit. Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu ini bersama mengingatkan kita bahwa Dia akan selalu hadir dimanapun kita ada. Di momen kita lagi senang, Dia hadir di sana. Di momen kita sedang sedih, Tuhan juga hadir di sana. Di momen kita penuh dengan kebahagiaan, kita mendapatkan banyak hadiah, mendapatkan banyak hal yang membuat kita senang, Dia hadir di sana. Di momen kita sedih, di momen kita khawatir, di momen kita takut, banyak pergumulan dalam hidup kita, Dia juga hadir di sana. Dan ketika Tuhan hadir, Dia bukan hanya sekedar diam, tapi Dia aktif bekerja atas hidup saya dan hidup saudara. Oleh karena itu, pada hari ini kenapa kita bersama-sama menadahkan kedua tangan kita lebih tinggi dari biasanya. Kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau bawa segala pergumulan, bawa segala ketakutan, bawa segala kekhawatiran dalam hidup kita yang melanda akhir-akhir ini di hadapan Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan artinya kita mau melepaskan apa yang kita tahu dan bersandar apa yang Tuhan mau, yang seringkali kita nggak tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita sembah Dia, angkat pergumulanmu. Oh, thank you Jesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Selamanya, selamanya. Oh, we love you, we love you, we love you. Kami percaya padamu Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Yes, we believe in you. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Yes God, yes God, yes God. Yes God. Biarlah hati bersama. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Engkau maha hati, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalan, kuasa-Mu terjadi bagiku. Berikan tepuk tangan dan suara-suara yang meriah untuk Tuhan kita. Oh, thank you Jesus. Yang percaya Engkau Tuhan yang mampu bertata atas setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Yes God, pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Engkau mampu,
Yesus, Kau menetapkan rencana yang terindah. Dia penuh dengan kemuliaan, Dan penuh pengharapan. dengan menyadarkan kedua tangan kita bersama. Amin. Maka semuanya mungkin sebab Tuhan berkehendak. Maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan. Engkau mampu Tuhan. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajak ku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah. Amin. Penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Oh, sebab Tuhan mampu, yes God. Maka semuanya mungkin, sebab Tuhan berkehendak. Maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi. Katakan mujizat, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu. Maka semuanya mungkin, sebab Tuhan berkehendak. Maka semuanya jadi kemenangan, kemenangan. Bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun kita, Anda yang ada di balik layar, Anda yang sedang menonton Alpha Omega Church Online Service, bukan satu kebetulan di momen seperti ini. Lagu ini jadi reminder, pengingat buat Anda dan saya. Kita punya Tuhan yang lebih dari mampu. Amin. Tuhan yang sama, yang bisa membelah laut. Tuhan yang sama, yang bisa mengeluarkan orang Israel dari perbudakan. Yesus yang sama, yang membuat orang buta bisa melihat, yang membuat orang lumpuh bisa berjalan. Tuhan yang sama, Roh Kudus yang sama, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang menolong, yang memberi keberanian. Dia Tuhan yang momen ini kepadanya kita berdoa. Dan lagu ini mengingatkan kita, Dia Tuhan yang lebih dari mampu. Pada momen ini, mari saya ingin mengajak Anda berdoa bersama dengan kita yang ada di atas stage ini. Kita berdoa bersepakat, Tuhan lebih dari mampu untuk membuat epidemik ini boleh segera berlalu. Kita mau percaya Dia lebih dari mampu memberi kita hikmat dan kebijaksanaan bagaimana menghadapi situasi ini. Kita mau percaya Dia lebih dari mampu untuk memberi kita kekuatan dan kesehatan, untuk kita boleh melampaui ini semua dengan kekuatan Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari mulai berdoa bersama. Anda berdoa buat keluarga Anda, berdoa buat kesehatan Anda, berdoa buat ekonomi, berdoa buat bisnis, berdoa buat bangsa dan negara kita, berdoa buat Indonesia, berdoa untuk keamanan negara ini. Mari berdoa bersama-sama di momen ini. This is the right moment untuk kita boleh bersepakat. Kita berkatakan, Tuhan, Engkau lebih dari mampu. Tuhan, Engkau dahsyat buat kami. Tuhan, Engkau dahsyat bagi bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau bisa menolong kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang lebih dari mampu. We thank you for who you are.
mengungkapkannya, but we believe in you, God. Thank you, God. Thank you. Come on, let's keep on praying. Di ruangan tamu Anda, dimanapun Anda berada, seluruh komsel-komsel yang ada, let's keep on believing. Dia Tuhan yang lebih dari mampu. Oh God, we need you, God. Kami perlu Engkau, Tuhan. We surrender to you, oh Lord Jesus. Oh God. Mari terus berdoa di momen ini. Ambil 30-40 detik depan. Kita perlu Tuhan. Dia Tuhan yang ada di zaman sebelum Masehi. Dia juga Tuhan yang sama yang ada di zaman sesudah Masehi. Dia Tuhan yang ada di momen krisis abad pertama. Dia juga Tuhan yang sama yang ada di momen krisis di abad ke-5, abad ke-8, abad ke-12, ke-15, ke-16, sampai di abad 20. He is the same God. The same able God untuk Anda dan saya. Thank you Tuhan buat momen ini. Thank you buat setiap hati yang udah joining berdoa, percaya bersama. Siapapun kami yang Kristen baru, Kristen lama, atau mungkin kami bukan Kristen sekalipun. Kami yang dosanya banyak, dosanya sedikit. Thank you. Hari ini kami masih boleh punya momen untuk connect dengan Tuhan. Untuk bisa merasakan Kau gak jauh dari kehidupan kami. Untuk kami boleh terus merasakan Tuhan, Engkau Tuhan yang besar tapi mau dekat dengan kami yang kecil dan gak sempurna ini. Engkau Tuhan yang begitu sempurna tapi Engkau tetap mau peduli buat kami yang gak sempurna di dunia yang seperti ini. Thank you Tuhan buat momen kami boleh diingatkan lagi. My God is able. Thank you. Sebentar kalau kami akan masuk ke pembahasan, kami berdoa. Apa yang kami bahas itu boleh membangun hidup kami, bahkan boleh merubahkan kami semua, dan boleh menantang iman kami di momen-momen seperti ini. Thank you Tuhan. Kami siap diberkati lebih lagi di dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin, amin, amin. Halo semuanya, selamat datang di Alpha Omega Church. Terima kasih buat Anda yang sudah datang tepat waktu dan sudah mengajak teman, saudara, atau siapapun yang Anda bisa ajak untuk ada di tempat ini. Dan jika ini yang pertama kali Anda berada di tempat ini, kami berharap bahwa Anda tidak merasa canggung dengan cara kami bernyanyi, bertepuk tangan, mengangkat tangan, atau mungkin Anda mendengarkan bahasa-bahasa yang asing. Karena kami semua di sini percaya bahwa melalui lagu dan pujian dapat meningkatkan iman kita kepada Tuhan, dan semua itu adalah ekspresi rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita di Alpha Omega Church selalu berusaha menciptakan suasana yang semarak dan antusias. Jadi kalau Anda mendengarkan sesuatu yang Anda yakini atau Anda amini, Anda boleh merespon dengan mungkin bertepuk tangan, atau berkata yes, atau berkata amin, atau mungkin hanya dengan tersenyum, sehingga kita bisa bersama-sama menciptakan suasana yang semarak dan antusias. Kita selalu menginformasikan kepada Anda bahwa Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang-orang yang tidak sempurna dengan hashtag Church for Sinners. Jadi jika Anda merasa tidak sempurna, atau Anda mungkin melihat sekitar Anda, teman Anda, saudara Anda merasa tidak sempurna atau merasa tidak layak untuk datang ke gereja, mari ajak bersama-sama dengan kami di sini di Alpha Omega Church, karena kami akan menerima Anda apa adanya dan bersama-sama disempurnakan oleh cintanya Tuhan. Bagi Anda yang baru ataupun sudah lama di tempat ini yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar Alpha Omega Church, misalnya jadwal ibadah kita, jadwal kegiatan kita, atau jadwal kelompok sel, Anda bisa menghubungi Connect Center. Atau Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini dengan Saudari Mela. Berikut ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah Komsel. Komsel adalah komunitas di mana kita bisa memiliki keluarga rohani, yaitu di mana kita bisa saling membantu, memberi semangat, support satu sama yang lain, dan bisa saling mendoakan. Untuk Komsel di minggu ini kita mengadakan secara online atau bisa berdasarkan kesepakatan dari masing-masing kelompok sel.
Yang kedua adalah doa malam. Doa malam untuk sementara di tempat ini ditiadakan, tapi kami tetap mengajak dan menghimbau Anda untuk tetap mengambil jam-jam doa di rumah atau dimanapun Anda berada, karena kami percaya bahwa melalui doa kita akan semakin dikuatkan. Yang ketiga ada jadwal puasa. Jadwal puasa di Alpha Omega Church berjalan seperti biasa, yaitu tanggal 1 Maret sampai tanggal 9 April. Kami mengajak Anda untuk tetap bersemangat menjalankan puasa ini sesuai dengan komitmen kita masing-masing. Kami juga menginformasikan kepada Anda bahwa khotbah kita minggu ini bisa diakses di YouTube channel dari Alpha Omega Church, yaitu di jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Selain itu juga di First Media di Light Channel pada tanggal 22 sampai 29, jam 10 pagi, 2 siang, 5 sore, dan jam 9 malam. Dan untuk khotbah-khotbah kita yang sebelumnya, Anda tetap juga bisa mengaksesnya di YouTube channel dari Alpha Omega Church. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, saya yakin saya percaya lagu-lagu membangkitkan iman kita dan saya percaya merupakan momen yang luar biasa untuk kita bisa connect sama Tuhan dengan cara yang sangat intimate. Dan sebelum kita mendengarkan pesan yang saya percaya bahkan menginspirasi kehidupan kita semua, Anda semua juga diberi kesempatan untuk terlibat secara keuangan. Anda tetap bisa perpuluhan, persembahan khusus, Anda bisa nabur bareng-bareng. Nah, kalau Anda adalah bukan jemaat AUC dan Anda punya gereja lokal, kita nggak maksa saudara untuk nabur di tempat kita, tapi saya akan menjembatkan ini sebentar lagi. Nah, tapi kalau Anda adalah orang yang bertanya kenapa kita memberi, ada sebuah hal yang saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Di season ini, banyak orang tuh mikirin aman dirinya, supaya nggak kena sakit. Baik, itu nggak salah, baik banget. Yang lain lagi, nyetok makanan, jangan sampai kehabisan. Dan kita mikirin untuk diri kita, which is itu baik sekali. Tapi ada sebuah kata-kata yang saya berharap ini boleh menginspirasi Anda. Coba dengarkan kata-kata ini. Act of giving something to others is an art of flowering your heart. Tindakan memberi itu adalah seni yang membuat hati kita bisa berbunga-bunga. Tahukah Anda ketika di season seperti ini kita mikirin diri kita, lama-lama hati kita ini bisa nggak berbunga. Tapi ketika kita mencoba memberi itu adalah seni yang membuat hati kita bisa berbunga-bunga. Dan saya bersyukur banget kalau Anda bisa ngikutin ibadah AUC ini online. Anda perlu tahu itu karena ada orang-orang yang generous di AUC ini. Kita announce minggu lalu untuk kita bisa ngumpulin dana untuk menyiapkan sistem online ini. Karena ada satu alat atau beberapa alat yang harus kita beli. Dan kemudian jemaat AUC, mereka juga ngadepin virus corona. Sebagian dari mereka bisnis mereka susah. Tapi mereka punya hati yang generous sehingga semua sistem ini bisa terbeli. Dan bahkan sebagian lain lagi berkata, aku mau nabur melebihi budgetnya. Saya udah berkata, no ini sudah selesai untuk kebutuhan ini. Tapi mereka berkata, enggak aku mau kasih lebih karena kebutuhan banyak. Ini nyemprotin disinfektan, nyiapin hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu semua kan juga butuh uang. Dan mereka mau memberi lebih. Dan saya percaya di momen seperti itu ketika hatinya mungkin lagi kering. Saya tahu ada bunga-bunga yang muncul di hatinya. Dan ini bisa terjadi ketika kita belajar memberi. Dan selalu saya kepingin mengingatkan, Anda perlu tahu, ketika Anda memberi, Anda tidak memberi kepada yayasan sukarela, tapi Anda memberi kepada Tuhan yang hidup. Dan Tuhan itu matanya tidak buta, dia melihat apa yang saudara lakukan. Tangannya tidak buntung, tapi dia menjagain kehidupan saudara, bahkan dia memberkati kehidupan saudara. Ada sebuah ayat yang saya ingin ajak saudara baca bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Ayat ini bicara bagus banget. Ayat ini berkata gini, Allah yang menyediakan benih untuk si penabur dan makanan untuk kita. Saudara nggak perlu khawatir. Dia juga akan menyediakan dan memperbanyak apa yang kalian tabur, supaya hasil kemurahan hatimu bertambah pula. Dengan demikian kalian akan serba cukup dalam segala hal, sehingga kalian selalu dapat memberi dengan murah hati. Dan pemberian-pemberianmu yang kami bagi-bagikan menyebabkan banyak orang mengucap terima kasih kepada Allah. Sebab perbuatan baik yang kalian lakukan ini bukan hanya akan mencukupi kekurangan umat Allah saja, tetapi juga akan menyebabkan banyak orang berterima kasih kepada Allah. Bapak Ibu Saudara Tuhan, Anda perlu tahu ketika kita bicara soal sistem online ini,
online service kita. Ketika kita membangun ini ternyata banyak gereja-gereja yang gak punya online service dan mereka berkata, bro kita boleh gak jemaat kita gabung ke online service di gereja Anda. Dan saya percaya ketika orang memberi, banyak orang diberkati. Anda yang menjaga kesehatan Anda di rumah, Anda pun diberkati lewat service ini. Saya yakin, saya percaya kita semua melihat kelimpahan Tuhan ketika kita memberi, kita sendiri hati kita dikasih bunga tadi katanya, flowering our heart. Dan juga banyak orang boleh diberkati lewat pemberian kita. Setelah ini, saya akan memberikan saudara waktu untuk bisa memberi, akses memberi selama 45 detik ke depan. Oke, kalau Anda adalah jemaat AOC, Anda bisa memberi di nomor rekening-rekening yang ada. Oke, dan perhatikan, mohon ingat setiap lokasi AOC punya nomor rekening yang sangat berbeda. Oke, jadi Anda bisa ngikutin. Sementara Anda yang punya gereja lokal dan AOC bukan gereja lokal, saudara, dengarkan saya. Kalau Anda punya gereja lokal dan AOC bukan gereja lokal, saudara, jangan memberi di nomor rekening AOC. Tapi di 45 detik ke depan, ketika saya nanti mulai menghitung, saya berharap Anda kontak pendeta saudara, tanyakan nomor rekening mereka, ya, nomor rekening gereja, dan izinkan saya berkata, saudara, tetaplah menabur perpuluhan persembahan khusus. Supaya Tuhan terus melakukan penjagaan dan kelimpahan buat kehidupan Anda dan gereja lokal saudara masing-masing. Buat Anda yang belum punya gereja lokal sama sekali, Anda mau memberi di AOC, Anda juga bisa memberi di nomor rekening yang ada ini. Oke, saya akan hitung 1, 2, 3 dan kemudian kita hitung 45 detik ke depan. Anda boleh mengakses ini semua sebelum kita mendengarkan pesan yang bakal menginspirasi kita. God bless you. Welcome semuanya di Alpha Omega Church Online Service. Welcome buat Anda yang Kristen atau yang bukan Kristen, Anda yang lama hadir biasanya atau yang Anda baru aja join dan mencoba mempelajari tentang apa Yesus dan kekristenan. So welcome buat Anda yang join online, yang ada di rumah, mungkin di ruang tamu, di kelompok sel, di cell groups yang ada. Welcome, kita bisa belajar dan bertumbuh bersama. Nah, seperti Alpha Omega Church biasanya, kita bisa post hal-hal yang bisa memberkati orang lain. Kalau Anda lihat kutipan, Anda lihat sentence, kalimat-kalimat yang bisa membangun kehidupan orang lain, hey, why not kita foto itu, kita post, dan ada satu hashtag untuk momen ini khususnya adalah gini, AOC Close, AOC Closer, AOC Closer. Itu yang bisa Anda kasih hashtag juga di sana. Dan jangan lupa untuk tag Alpha Omega Church dimanapun Anda berada. So, pada pagi hari ini atau dalam momen ini, dalam situasi seperti ini, sebagian orang bertanya, apa Tuhan membuat krisis? Well, enggak selalu juga. Karena gini, bisa aja krisis karena pilihan manusia atau karena situasi. Yang lain mungkin bertanya gini, apa Tuhan tahu ada sebuah krisis? Murid-murid yang pernah ikut Yesus dicatat oleh Yohanes 16 ayat yang ke-30. Salah satu murid Yesus berkata gini, sekarang kami tahu, engkau mengetahui segala sesuatu. Artinya gini, Tuhan dia maha tahu. Dia tahu segala hal, termasuk hal yang tersembunyi, hal yang kelihatan, hal yang tidak kelihatan. Bahasa teologianya berkata gini, omniscience God. Sebagian yang lain mungkin bertanya gini, kalau Tuhan tahu, apa Tuhan izinkan? Dalam hal ini, kita nggak pernah tahu secara detail. Tapi dalam kasus tertentu, dia bertindak berbeda. Tapi satu hal yang jelas, yang kita semua perlu pahami adalah gini, semuanya
yang baik atau yang buruk, itu dapat dipakai untuk apa? Menggenapkan tujuan Tuhan. Dan hari ini kita menyadari bahwa gini, entah karena pilihan atau situasi, setiap zaman, setiap musim ada disrupsi, ada gangguan. Nah, saya ingin mengajak kita melihat sejarah. Kita akan mengambil contoh sejarah Ibrani yang ada di dalam Alkitab kita. Dari sejarah Ibrani ada orang yang bernama Abram. Kalau Anda Kristen lama, Anda tahu Abram, dia menjadi Abraham dan disebut Bapak orang percaya. Bagi Anda yang baru dalam kekristenan, saya mencoba menjelaskan ini. Abram ketika waktu pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ayat yang ke-8, dia udah pergi meninggalkan zona nyamannya, dia bangun mesbah, kemudian dia memanggil nama Tuhan. Dan perhatikan gini, apa yang terjadi setelah itu. Ini ketika dia baru pertama kali dipanggil Tuhan, baru aja mentaati Tuhan. Kalau Anda lihat di Kejadian 12, ayat yang ke-10, yang terjadi adalah gini, krisis timbul. Kelaparan timbul di negeri itu. Anda bisa membayangkan jadi Abram, dia bisa komplain kayak Tuhan, gua udah nurutin Tuhan, aku udah taat sama Tuhan, aku udah obedience sama Tuhan. Kenapa ada krisis ini? Kelaparan timbul di negeri itu. Sehingga apa? Abram akhirnya dia harus pergi ke Mesir. Dan Anda bayangkan, pahlawan iman sebesar Abraham, baru aja mentaati panggilan Tuhan. Ternyata juga mengalami disrupsi, gangguan, krisis. Nih contoh yang lain lagi. Kalau Anda lama di gereja, Anda tahu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. So Abraham, Ishak dan Yakub very famous dalam dunia keimanan. Nah, Ishak pun anak Abraham juga ngalamin krisis. Melewati disrupsi dalam perjalanan hidupnya. Di Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Dikatakan gini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kejadian 26 ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Anda bisa membayangkan ini, krisis in the whole land. Krisis di seluruh negeri. Ishak juga mengalami krisis dan disrupsi dalam kehidupan. Ini contoh yang lain lagi dalam sejarah Ibrani. Yakub, Kejadian 43 ayat yang pertama menceritakan bagaimana Yakub dan keluarga besarnya juga mengalami krisis. Mereka mengalami kelaparan sampai harus pergi beli makanan juga di negeri orang lain. Wow, Abraham, Ishak, Yakub. Dari sejarah kita melihat bahwa entah karena pilihan atau situasi, setiap zaman, setiap musim ada disrupsi atau gangguan. Coba saya ingin mengajak kita melihat tadi sejarah dari orang-orang Ibrani di perjanjian lama. Boleh saya ajak kita melihat dari perjanjian baru. Beberapa contoh krisis yang dialami yang ada di Alkitab. Orang seperti Marta, Maria, dan Lazarus. Bagaimana Lazarus dia sakit sampai meninggal. Keluarga ini pun mengalami yang namanya krisis. Mereka mengalami disrupsi. Dan Yesus sendiri menjelaskan di Matius pasal yang ke-24. Dia menceritakan bagaimana krisis itu bisa terjadi dan akan terjadi. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita sadarin bersama-sama. Anda yang lama, Anda yang baru, Anda Kristen, Anda bukan Kristen, bahwa gini, entah karena pilihan atau situasi, setiap zaman, setiap musim ada disrupsi atau gangguan. Saya pikir ini hal yang baik untuk Anda bisa post, untuk Anda bisa sampaikan, untuk bisa mengingatkan banyak orang tentang realita. Tapi ada satu teks juga yang saya ingin kita pegang selama pembahasan ini. Teksnya adalah ini, masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Saya ulangi sekali lagi, masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Anda yang di belakang layar, Anda di rumah, Anda dimanapun berada, mungkin Anda mengucapkan ini bersama dengan saya. Masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Nah, di bagian selanjutnya saya ingin mengajak kita melihat facing disruption. Secara khusus saya ingin mengajak kita melihat lebih detail cerita krisis yang dialami oleh orang bernama Yusuf dan Raja Firaun.
Kalau Anda lama dalam kekristenan dalam gereja, mungkin Anda tahu ini. Bagi yang baru coba saya ceritakan, Anda bisa mengikuti ceritanya. Kejadian 39 itu menyebut Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga, perhatikan ini menarik sekali, ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kalau Anda baca ini kalimat ini, Anda membayangkan gini, kalau disertai Tuhan selalu berhasil, nggak ada tantangan, nggak ada disruption, nggak ada krisis. Itu yang sering kali kita pikirin. Tapi menarik sekali gini, orang yang disertai Tuhan ini, yang bernama Yusuf ini, ternyata dia melewati banyak sekali krisis dan disruption dalam perjalanan hidupnya. Contoh, kalau Anda lama di gereja, Anda tahu ini bagaimana dia dianiaya oleh saudara-saudaranya. Bagaimana dia dimasukkan ke dalam sebuah sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dijual oleh sanak saudaranya ke perbudakan. Sampai di tempat perbudakan, he's trying his very best. Apa yang terjadi? Dia difitnah lagi. Ternyata orang yang disertai Tuhan juga gini, melewati krisis. Dia bukan hanya melewati krisis personal, krisis negeri, dan krisis negeri-negeri pun dilewatin oleh Yusuf. Sehingga kalau di momen ini Anda berpikir gini, disertai Tuhan itu tanpa masalah. Rupanya kita yang salah baca Alkitab. Nah, singkat cerita, Kejadian 41, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21 itu menceritakan suatu momen. Raja Firaun dia mendapat mimpi. Raja Firaun cari orang, siapa yang bisa mengartikan mimpi saya. Dia cari ke sana kemari, dia nggak menemukan, dia mendengar ada orang yang bernama Yusuf yang punya karunia mengartikan mimpi. Akhirnya apa? Dipanggillah Yusuf untuk mengartikan mimpi raja. Supaya Anda mulai berpikir gini, apa ya isi mimpi raja? Kalau Anda baca di ayat 17 sampai yang ke-21, ini isi mimpinya. Raja Firaun dia bermimpi 7 ekor lembu yang gemuk. Kemudian dia melihat lagi 7 ekor lembu yang sangat kurus dan sangat buruk kondisinya. Dan di dalam mimpi itu Raja Firaun dia melihat gini, 7 lembu kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Kemudian dia bermimpi lagi. Di dalam mimpinya apa yang dia mimpikan? 1 tangkai dengan 7 bulir gandum yang berisi dan gemuk dan baik. Kemudian muncul juga 7 bulir yang kering, kurus dan layu. Dan di dalam mimpi itu raja itu melihat bagaimana bulir yang kurus itu memakan bulir yang gemuk. Saudara, perhatikan gini, entah karena pilihan atau situasi, setiap zaman, setiap musim ada disrupsi atau gangguan. Dan ini yang akan kita lihat dialami oleh Firaun dan Yusuf di momen itu. Nah, lanjut cerita, ayat yang ke-28, Yusuf dia mengartikan mimpi. Dan dia berkata, Tuhan telah memperlihatkan. Arti dari mimpi itu adalah gini, akan datang 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir. Dan kemudian akan timbul juga ini 7 tahun kelaparan. Kemudian di ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36, Tuhan kasih Yusuf hikmat untuk bawa solusi bagi krisis yang ada di Mesir. Sebagian Anda mungkin di rumah di momen seperti ini, Anda bisa baca apa aja solusinya, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36, boleh kita baca sebentar. Ya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal, budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ayat yang ke-36, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Nah, ini solusi yang Tuhan kasih melalui Yusuf. Setelah momen ini, Yusuf dipakai Tuhan memberi solusi. Yang terjadi adalah apa? Sebagian kita yang di gereja Anda tahu, yang terjadi adalah, ini perhatikan saudara, Yusuf dia dipromosikan. Kejadian 41 ayat 39 sampai 40. Well, semua orang suka promosi, benar ya? Saya juga suka promosi, Anda suka promosi. Ini Yusuf dipromosikan. Ayat yang ke-39 sampai 40. Kata Firaun kepada Yusuf,
oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Anda yang di layar TV ini sekalipun dimanapun Anda menonton pembahasan ini. Dari cerita ini kita belajar. Let's be real. Anda yang Kristen bukan Kristen sekalipun Anda yang baru, yang dosanya banyak, yang dosanya sedikit. Perhatikan ini. Entah karena pilihan atau situasi. Setiap zaman, setiap musim ada disrupsi atau gangguan. Tapi ini tag kita hari ini. Kalau Anda lupa apa yang saya bahas, jangan lupa ini. Masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Boleh kita baca sama-sama ini bersama Anda yang dimanapun Anda berada di belakang layar ini. 2, 3, masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Bagi Yusuf, masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui Yusuf. Termasuk bagi kita hari ini, di momen ini. Jangan lihat masalah, oh masalah. Oh aku takut masalah, aku khawatir masalah, I'm so panic, let's spread masalah. Ayo kita postingkan masalah. No, masalah harus kita lihat ini. Merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Saya paham, mungkin Anda nggak akan jadi seperti Yusuf, dijadiin wakil presiden, atau jadi gubernur, atau jadi wali kota. Tapi kita bisa bawa pelajaran ini dan spirit ini ke bisnis kita, ke organisasi kita, ke karir kita, termasuk ke gereja dan pelayanan kita. Masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Dan jangan kaget, karena apa? Entah karena pilihan atau situasi. Setiap zaman, setiap musim ada disrupsi atau gangguan. Mulai dari zaman Abraham, Ishak, Yakub, perjanjian baru dan sampai hari ini. Pertanyaannya adalah gini, what can we do? Aplikasinya apa? Facing disruption, menghadapi gangguan, menghadapi krisis yang ada hari-hari ini. Apa aplikasinya buat kehidupan kita? Belajar dari cerita Yusuf. Yang pertama yang bisa jadi aplikasi hidup Anda dan saya hari ini. Momen ini adalah ini. Siap yang pertama adalah gini. Disrupt yourself or die trying. Artinya gini dalam bahasa Indonesia. Ganggu diri Anda atau ini mencoba terus sampai mati. Karena ini realitanya, entah karena pilihan atau situasi, setiap zaman, setiap musim ada disrupsi, ada gangguan. Nah bukan satu kebetulan COVID-19 jadi disrupsi di zaman dan di musim ini. Ini jadi wake up call bagi Anda pebisnis, bagi Anda yang memimpin organisasi atau yang ada dalam organisasi, termasuk bagi kita gereja, ini jadi wake up call. Karena apa? Hal-hal yang kita udah terbiasa itu terdisrupsi, terganggu. Hal yang kita udah nyaman, yang udah biasanya terganggu karena apa? Karena COVID-19. Tapi kalau Anda mau lihat realitanya adalah gini. Disrupsi zaman itu bukan hanya COVID-19. Ini udah terus terjadi. Coba Anda bayangkan. Siap-siap ya, perhatikan ini. Zaman dulu, kalau orang bangun dari tidur, apa yang mereka lihat? Mereka lihat kertas. Entah itu koran, entah itu berita, entah itu majalah. Mereka lihat apa? Mereka lihat kertas. Tapi zaman sekarang, kalau Anda bangun dari tidur, apa yang Anda lihat? Anda lihat layar. Di tempat kerja Anda lihat apa? Layar. Sampai rumah apa yang Anda lihat? Anda lihat layar. Kalau Anda tidur layar jadi apa? Jadi guling. Bapak Ibu saudara sekalian, ini disrupsi dan perubahan zaman. Ini contoh yang lain lagi, disrupsi yang sedang terjadi. Tapi kita mungkin nggak aware, adalah gini. Ternyata yang punya link hotel terbesar di dunia sekarang. Perhatikan ini menarik bagi Anda pebisnis. Yang punya link hotel terbesar di dunia sekarang anehnya, dia tidak punya aset hotel. Sebagai Anda gini, wow kok bisa?
Tapi ini adalah link hotel terbesar di dunia sekarang. Anehnya nggak punya aset hotel, namanya adalah Airbnb. Ini contoh yang lain disrupsi yang terjadi dalam dunia bisnis. Salah satu perusahaan taksi internasional terbesar dan tidak pegang aset mobil adalah ini, Uber. Kalau di Indonesia kita tahunya adalah Grab atau Gokar atau Gojek. Ini contoh yang lain, perusahaan media terbesar di dunia tidak bikin konten. Anda dan saya yang bikin. Anda bingung, hah? Saya bikin buat siapa? Anda bikin buat Facebook, Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu perusahaan retail terbesar di dunia nggak punya inventory. Namanya adalah Alibaba. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di zaman yang penuh disrupsi. Baik di bisnis, profesional, organisasi, bahkan gereja dan pelayanan. Bahkan kalau bisa dibilang bukan hanya penuh disrupsi, tapi gini, endless transformation. Perubahan yang tidak ada akhirnya. Anda pernah ngebayangin gak apa yang kita pikir tadinya efektif, hari ini bisa jadi tidak efektif. Dan momen seperti ini adalah alarm dan wake up call buat semua lini kehidupan. Karena apa? Ilusi zona nyaman itu dapat merampok masa depan kita. Dan buat Anda anggota keluarga Alpha Omega Church, thank you Alpha Omega Church. Di tahun 2006, Anda mengizinkan diri Anda untuk apa? Didisrupt. Anda diganggu dengan sebuah metode ibadah, metode gereja yang berbeda. Sebagian Anda mengizinkan kenyamanan Anda diganggu. Untuk kita bisa apa? Jadi gereja, bukan hanya gereja masa sekarang, tapi juga gereja masa depan dan masa yang akan datang. Anda mengizinkan diri Anda, Alpha Omega Church, terganggu ketika apa? Gereja kita menyiapkan tatanan konten, tatanan stage, tatanan dekor, tatanan lighting yang berbeda, yang menjawab kebutuhan layar TV. Momen ketika kita masuk ke live channel. Dan hari-hari ini ketika kita ada di light channel oleh First Media. Tapi perlu kita perhatikan bersama hari ini. Dengan COVID-19 sebagai gereja, Anda dan saya, kita perlu disrupt diri kita lagi. Ketika ada anjuran social distancing, ibadah di rumah, kerja di rumah, cell group di rumah. Ini mengajak kita keluar dari kebiasaan kita. Sehingga apa? Ayo kita persiapan online service. Kalau online service berarti gini, online cell group. Kalau online cell group berarti apa? Online giving, persembahan online, persiapan. Yang lain juga gini, Bible study online, prayer meeting online. Dan habis gini ketika kita masuk ke apps, warta handout yang biasanya di kertas, kita masukin apps, kita perlu mulai membiasakan diri kita dengan perubahan dan disruption yang ada untuk kemajuan tentunya. Kalau saya boleh ajak kita melihat sedikit fakta tentang info perkembangan dunia. Pengguna internet di tahun 2000 itu hanya 413 juta orang. Tahun 2000. Perhatikan gini, pengguna internet di tahun 2016 itu menjadi 3,4 miliar penduduk dunia. Dari 413 juta menembus ke 1 miliar hanya butuh 5 tahun. Dari tahun 2000 ke tahun 2005. Dan ini yang menarik, perhatikan ini. Hari ini setiap harinya per hari, seluruh dunia ada 640 ribu orang, seluruh dunia yang menggunakan internet untuk pertama kalinya. Ini perubahan zaman. Dan perhatikan gini, ini realitanya. Entah karena pilihan atau situasi. Setiap zaman, setiap musim ada disrupsi. Tapi hari ini kita belajar, masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui Anda dan saya. Kalau saya boleh ulangi sekali lagi, masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui Anda dan saya. Sehingga menghadapi masalah dan disrupsi zaman, pilihannya cuma 2. Disrupt yourself or die trying. Disrupt yourself membuat kita jadi lebih baik, jadi lebih better. Disrupt yourself membuat kita tidak tertinggal. Disrupt yourself membuat kita boleh terus berbuah, baik di bisnis, di karir, organisasi, gereja, pelayanan, kerohanian.
dengan hikmat, potensi, talenta yang Tuhan titipkan. Ayo disrupt potensi dan hikmat kita. Bersama dengan hikmat Tuhan, keberanian dari Tuhan. Saya berdoa, tim Gembala AOJ berdoa, Gereja Alpha Omega Church berdoa, kita akan terus berdampak dan terus berbuah. Kembali ke cerita Yusuf. Yusuf dia disrupt dirinya. Mengizinkan dirinya diganggu dengan apa? Menerima beban dan tanggung jawab yang lebih besar dari Firaun. Bahkan skalanya itu nasional. Sehingga masalah merupakan tempat di mana Tuhan menyatakan dirinya melalui Yusuf. Yesus di sorga, ini contoh yang luar biasa. Dalam kesempurnaannya Yesus mengizinkan dirinya untuk diganggu. Dia meninggalkan surga, turun ke dunia yang gak sempurna ini, mati demi manusia-manusia yang gak sempurna seperti Anda dan saya dan kita semua. Dia izinkan disrupt himself. Kalau Paulus pakai kata ini, mengosongkan dirinya. Supaya manusia Anda dan saya punya pengharapan kekal yang lebih baik. Supaya manusia seperti Anda dan saya punya pengampunan dosa. Supaya manusia seperti Anda dan saya bisa mengalami kasih Tuhan yang sempurna. So dalam situasi seperti ini, aplikasi yang pertama adalah gini. Disrupt yourself or die trying. Ganggu diri Anda atau mencoba sampai mati. Yang kedua adalah ini. Yang kedua, andalkan janji Tuhan. Andalkan janji Tuhan. Pertanyaan yang menarik adalah gini. Siap-siap ya. Apa Tuhan tahu krisis dari zaman ke zaman? Tahun 2000 dengan isu Y2K. Tahun 2001 dengan isu antraks. Tahun 2003 dengan isu SARS. Tahun 2005 dengan isu flu burung. Tahun 2008 dengan krisis ekonomi global. Tahun 2009 ditambah dengan flu swine. Tahun 2013 potensi perang dunia ketiga. 2015 dengan ISIS. 2016 dengan virus Zika. Pertanyaannya adalah gini. Apakah Tuhan tahu krisis dari zaman ke zaman? Yohanes 16 ayat yang ke-30. Murid Tuhan dia berkata gini. Sekarang kami tahu. Engkau mengetahui segala sesuatu. Artinya apa? Dia maha tahu. Dia maha tahu tantangan dari zaman ke zaman. Zaman sebelum Masehi sampai zaman sesudah Masehi. Tuhan dia tahu. Dari abad pertama sampai abad sekarang. Sampai abad selanjutnya. Dia maha tahu. Dia tahu apa yang pernah terjadi di abad sebelumnya. Dia tahu apa yang akan terjadi di abad-abad yang akan datang. Tapi ini kabar baiknya buat Anda semua. Di konteks yang sama dalam obrolan itu di Yohanes 16 ayat yang ke-30. Di konteks yang sama dalam obrolan itu. Yesus menguatkan murid-muridnya. Yesus akan kuatkan hati Anda dan hati saya pagi hari ini. Di momen yang sama ayat yang ke-33 Yesus bilang gini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi, boleh kita baca selanjutnya sama-sama. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow. Di dalam obrolan yang sama. Yes God, you know everything. You're omniscience God. Itu kata murid-murid. Dan di ayat yang ke-33 Yesus bilang gini. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Tapi, ini pesan Yesus. Be strong. Kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow. Yohanes 14 ayat yang ke-16 ini juga janji Tuhan. Sebelum dia pergi, dia janji apa? Aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, a helper. Kita tahu hari ini udah dicurahkan namanya Roh Kudus bagi kita. Apa kata Tuhan tentang Roh Kudus penolong ini? Dia bilang apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sampai kapan? Forever and ever. Di abad 1 dia menyertai. Abad 2 dia menyertai. Abad 3 dia menyertai. Abad 4 dia menyertai. Abad 10 dia menyertai. Abad 15 dia menyertai. Abad 19 dia menyertai. Abad 20, 21 dan seterusnya. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan ini salah satu janji Yesus kepada murid-muridnya. Bagi kita juga hari ini. Matius 28 ayat yang ke-20 dia bilang apa?
aku menyertai kamu senantiasa. Always, all the time, sampai kepada akhir zaman. Zaman apapun ada tantangannya. Tapi perhatikan ini yang menjadi tag kita hari ini. Masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Karena apa? Dia menyertai kita senantiasa, tidak ada habis-habisnya sampai kepada akhir zaman. Saya udah akan mengakhiri aplikasi ini. Tapi mungkin sebagian Anda tanya gini, disertai Tuhan bisa gagal nggak ya? Coba kalau itu pertanyaan Anda. Disertai Tuhan bisa gagal nggak ya? Kalau saya boleh bilang gini, failing bisa, tapi kita bukan failure. Disertai Tuhan bisa aja gagal, tapi Anda bukan kegagalan. Failing dan failure itu beda. Failing itu ketika Anda mencoba dan tidak berhasil. Failure itu artinya Anda gagal dan menyerah. Ini pertanyaan yang lain lagi. Kalau ngandalin janji Tuhan, disertai Tuhan, bisa sakit nggak? Let's be real. Banyak kok orang rohani yang bisa sakit. Tapi bedanya adalah gini, kita punya pengharapan kekal walaupun dalam sakit penyakit. Ini pertanyaan selanjutnya, disertai Tuhan bisa meninggal nggak ya? Udah banyak petinggi-petinggi rohani yang meninggal dunia. Karena kita hanya manusia mortal, kita bukan immortal. Tapi bedanya adalah gini, di dalam Yesus, disertai Yesus, siap-siap saudara, ada kehidupan kekal, bahkan melewati kematian sekalipun. Yusuf, kembali ke cerita Yusuf, disertai Tuhan, tetap melewati banyak disrupsi dan krisis. Tapi hidupnya mencapai tujuannya, yaitu membawa kemuliaan untuk Tuhan. Yesus, anak Allah sendiri, dia disiksa, disalibkan, sakit sampai mati sekalipun. Walaupun bedanya dia bangkit sebagai jaminan pengharapan kekal buat Anda dan saya. Oleh sebab itu di Alpha Omega Church kita jelaskan berulang-ulang. Mujizat terbesar bukan hanya kesembuhan atau uang, bukan. Tapi mujizat terbesar adalah ini. Pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Karena itu jaminan keselamatan kita selama-lamanya, baik di dunia yang sekarang maupun di dunia yang akan datang. Disertai artinya gini, sadar kita ini dikenal Yesus dan kita mengenal Yesus. Karena itu jaminan keselamatan kita selama-lamanya, baik di dunia yang sekarang maupun di dunia yang akan datang. Dan ketika kita faham penyertaan Tuhan, kita lebih damai, kita lebih optimis. Kalau saya boleh bilang, kenapa kita perlu ketenangan dari Tuhan, optimis. Waktu Anda damai, waktu Anda optimis, tahu hormon apa yang keluar dari diri kita? Namanya adalah hormon endorfin. Dan dari otak kita akan juga melepaskan hormon yang namanya ini serotonin. Ini yang membuat mood dan emosi kita bisa tetap happy. Satu lagi yang keluar bersama-sama dengan endorfin adalah gini. Ketika kita optimis adalah hormon ini, hormon dopamin. Ini yang membuat kita bisa tetap semangat dalam hidup. Saat Anda tidak optimis, apa yang terjadi? Yang keluar dari diri Anda adalah gini, hormon kortisol. Perhatikan gini, hormon ini menurunkan sistem imunisasi tubuh kita. Tapi ketika kita paham dan mengandalkan janji Tuhan, kita mengandalkan penyertaan Tuhan, kita lebih damai, kita lebih optimis. Imunisasi tubuh kita juga lebih kuat dan kita lebih sehat. So di akhir pembahasan ini, izinkan saya merangkum. Entah karena pilihan atau situasi, setiap zaman, setiap musim ada disrupsi. Nah, satu tag yang saya ingin kita pegang selama pembahasan ini, Anda boleh foto, Anda boleh bagikan, Anda boleh kasih hashtag AOC Closer, adalah ini. Masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Bagi Yusuf, masalah merupakan tempat di mana Tuhan menyatakan dirinya melalui Yusuf. Kita tim gembala berdoa, melalui masalah ini, ada dan saya dipakai Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya melalui kita semua. Dua langkah praktis. Yang pertama, disrupt yourself or die trying. Dan yang kedua adalah gini, andalkan janji Tuhan. Saudara,
di akhir pembahasan ini, izinkan gereja Alpha Omega bisa berdoa buat Anda. Anda boleh pejamkan mata kalau Anda mau. Anda boleh lakukan apapun. Tapi mungkin ini yang pertama yang bisa kita berdoa buat Anda. Di momen ini, siapa yang mau minta Tuhan untuk reveal hal-hal yang baru, yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Bagi bisnis, bagi karir, bagi organisasi, Tuhan bantu aku untuk disrupt myself. New idea, new creativity, kreativitas dan ide yang baru. Kalau itu Anda, dimanapun Anda melihat ini, boleh pejamkan mata Anda. Di momen ini kita ingin ambil kesempatan untuk berdoa buat Anda. Anda yang di belakang layar ini, Anda di rumah, Anda di office, atau Anda dalam kelompok sel group Anda. Dua aplikasi yang kita doakan, yang pertama adalah disrupt yourself or die trying. Pada momen ini siapa yang mau minta Tuhan, revealkan, bukakan untuk saya ide yang baru, kreativitas yang baru. Karena hidup ini penuh dengan disruption, penuh dengan gangguan. Dan kami gak mau ketinggalan zaman, kami gak mau tertinggal, tapi kami masih mau dipakai Tuhan untuk perkara yang luar biasa. Kalau Anda mau minta Tuhan, kasih kami ide yang baru, kreativitas yang baru, boleh saya undang kita pejamkan mata dimanapun kita berada. Saudara boleh letakkan tangan kananmu di dadamu. Semua kita pada momen ini, Anda yang meletakkan tangan Anda di dada Anda, mari berdoa dengan saya. Tuhan Yesus, ini hidupku. Setiap zaman, setiap musim penuh dengan disrupsi. Termasuk di masa ini Tuhan, ketika kebiasaan kami terganggu dan diganggu. Bisnis kami mungkin terganggu, karir kami terganggu. Tapi kami minta hikmat-Mu, ide yang baru, kreativitas yang baru. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau memberikan buat kami. Di momen ini, kami minta Tuhan, kami mohon Tuhan, ide baru, kreativitas baru. Perluas pikiran kami, perluas hati kami, untuk kami boleh terus maju menghadapi tantangan zaman dan perubahan zaman. Oh, yang percaya katakan amin. Kita percaya di momen ini Tuhan menjawab doa Anda. Dan yang kedua yang bisa Anda minta dan Anda lakukan adalah andalkan terus janji Tuhan. Dia Tuhan yang telah mengalahkan dunia. Ini janjinya, Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Setiap zaman punya tantangannya. Zaman dulu ada tantangannya, zaman sekarang ada tantangannya. Satu hal yang pasti, Dia menyertai kita di setiap zaman sampai kepada akhir zaman. Boleh kita angkat satu lagu ini sebagai respon kita mengandalkan Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya bersama, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya
Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Boleh kita masuk dalam doa berkat bersama. Tuhan, thank you buat momen ini. Di tengah krisis sekalipun, kami masih boleh beribadah, bernyanyi, merenungkan pembahasan. Engkau boleh bicara kepada kehidupan kami melalui pembahasan ini. Tuhan, ini doa kami. Engkau terus berkati kami berlimpah. Kerjakan perkara yang besar, jelas berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan yang baru, satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Anak-anak-Mu yang buat persembahan mereka, persembahan perpuluhan, janji iman, persembahan khusus, mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Biar kami boleh ada di rumah kami, di marketplace kami, dengan satu tujuan, untuk kami boleh terus bersama menyelamatkan jiwa dan bersama jadi kesukaannya Tuhan. Ingatkan kami dimanapun kami berada. Kasih setia-Mu tidak pernah habis buat kami. Anugerah-Mu selalu mengejar kami. We are blessed, we are loved, we are favored by you. Di dalam nama Yesus, semua yang terima doa berkat ini bersama kita berkata, amin, amin, amin. God bless us. See you next service.